Ya, pemirsa, sebelum debat Pilpres pada 17 Januari 2019 nanti yang akan digelar beberapa pekan ke depan, ada tawaran uji baca Al-Quran kepada para kandidat atau pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh Dewan Ikatan Dai Aceh. Uji baca Al-Quran tersebut ditawarkan untuk mengakhiri polemik politik identitas para capres dan cawapres. Seberapa besar kemudian faktor uji dan tes baca Al-Quran ini dapat mengurangi dan mengakhiri gesekan politik identitas atau justru sebaliknya yang selama ini berkembang? Saya akan tanyakan langsung, sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Arsul Sani, dan juga nanti akan bergabung dari Aceh ada Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh, Marsyudin Ishak, yang masih akan kami tunggu kehadirannya dari biro kami yang ada di Aceh. Saya ingin ke Pak Arsul Sani dulu, terlebih dulu. Selamat pagi Pak Arsul. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 15 kalau tidak salah kabarnya akan digelar ya, atau pekan depan di Aceh. Jadi mau datang atau tidak? Ya, ini 01. kan tentu kan begini, yang jelas posisi 01 itu menghormati, mengapresiasi atas undangan itu. Kalau soal datang itu kan ada persoalan-persoalan teknis yang nanti harus dibicarakan. Ya, secara prinsip ya Pak Jokowi dan tentu apalagi Pak Kiai Ma'ruf Amin ya itu tidak berkeberatan, tidak menolak, apalagi dengan berbagai alasan ya terkait dengan undangan dari Ikatan Dai Aceh ya. Kami memahami undangan tersebut sebagai sebuah kearifan lokal ya, bahkan tidak sekedar kearifan lokal tetapi lebih dari itu, karena memang Aceh ini provinsi yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan dalam konteks lokal Aceh itu sendiri bahkan itu dilegislasikan. Kalau tidak salah itu di Konun nomor 6 tahun 2008 ya, di mana kalau para calon kepala daerah, para calon anggota legislatif lokal di Aceh itu mesti melakukan ya dalam tanda kutip lolos tes baca Al-Quran, bukan menulis. Nah, ini memang salah satu bentuk kekhususan, dan kekhususan itu merupakan salah satu wujud dari kebinekaan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mau dilokalisir di Aceh saja sebenarnya ya? Ya, artinya kan begini, Aceh ini kan satu dari 34 provinsi yang ada di NKRI. Ketika kemudian katakanlah rakyat Aceh itu menghendaki pemimpinnya itu punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, tentu kalau dia Islam, ya itu harus kita hormati. Jangan kemudian ditolak, misalnya itu hanya cocok untuk pimpinan pondok pesantren atau calon pimpinan masjid. Jangan seperti itu. Tapi pertanyaannya gitu, apakah perlu diladeni begitu? Perlu diiyakan yang untuk spektrumnya yang harusnya lebih luas, skalanya ini nasional, bukan hanya untuk kekhususan Aceh? Ya, saya kira kan begini, jawabannya kan tidak bisa secara simpel diiyakan atau ditolak ya. Jadi kan ada hal-hal yang tentu harus dikomunikasikan ya. Misalnya masyarakat Aceh lah ya, masyarakat Muslim di Aceh ingin tahu pemimpinnya bisa baca Quran atau tidak kalau dia beragama Islam. Itu harus kita hormati. Soal teknisnya apakah datang ke Aceh atau mereka yang datang melihat dan lain sebagainya, itu hal-hal yang teknis. Tetapi poinnya adalah, yang mau saya sampaikan adalah, jangan ketika kemudian ada salah satu atau siapapun ya tidak punya kemampuan itu ya, dan kemudian langsung ditolak dengan berbagai alasan yang lain. Yang alasan itu selama ini justru bertabrakan, berlawanan dengan hal-hal, pandangan-pandangan yang itu sebetulnya ekspresi politik identitas yang selama ini sadar tidak sadar dikembangkan. Betul. Ini kan bukannya nanti kita bicara, saya tanya dulu sebelum nanti pertanyaan saya yang tadi saya ingin tanyakan. Pertanyaannya, pertimbangannya apa saja ketika ingin dibahas di TKN, mungkin juga sudah dibahas mungkin kepada Pak Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf Amin untuk menyetujui atau tidak datang ke sana. Pertimbangannya apa saja? Ya,
kami belum secara khusus membahasnya. Tentu kan itu hanya punya makna itu ketika katakanlah kedua pihak TKN dalam hal ini beserta dengan pasangannya, kemudian BPN dengan pasangannya itu sepakat dulu, oke kita apresiasi. Nah ini kan sejauh ini yang memberikan sinyal positif kan hanya TKN Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ya. Teman-teman di BPN kalau dari komunikasi publik yang saya ikuti cenderung untuk menegasikan ini, untuk menolak. Nah kalau mestinya kalau katakanlah kita respon ini secara positif, kita bisa bicara oke, ini sudut pandangnya itu untuk katakanlah menghormati, mengapresiasi aspirasi local wisdom yang ada di Aceh, ya maka itu soal teknis bisa kita bicarakan, itu bukan sesuatu yang susah ya. Bagi Pak Jokowi misalnya ya itu bisa aja dilakukan nanti sambil berkunjung ke Aceh terus baca Quran atau katakanlah menjadi imam sholat maghrib gitulah ya, itu kan sudah cukup. Jadi poinnya itu kemudian adalah bahwa masyarakat itu ingin tahu di sana. Tidak khawatir akan tergiring soal isu politik identitas yang selama ini diabaikan atau ditolak sebenarnya oleh Pak Jokowi selama ini misalnya? Kami itu menolak politik identitas kalau politik identitas itu selalu dipergunakan untuk mengkonfrontasikan satu sisi pandang dengan sisi pandang yang lain. Bahwa dalam setiap kontestasi politik di negara manapun politik identitas itu ada ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Saya kira buku juga sudah banyak yang menulis soal politik identitas ini. Ini perkembangan politik atau praktek politik di banyak negara memang menunjukkan berkembangnya politik identitas itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Hanya dalam konteks negara kita ya, kemudian itu tidak kemudian selalu kita antagoniskan. Itu aja. Itu dia. Itu. Nah, apalagi ini konteksnya adalah kepemimpinan nasional, di mana seorang kepala negara akan memimpin bukan hanya satu kelompok atau golongan agama atau ras tertentu saja, tapi kebinekaan yang menjadi spirit hidup bangsa ini. Permasalahannya ke situ. Yang ditanya nanti relevansinya apa dengan relevansinya apa? Jadi kalau relevansinya itu kita pandang dari sisi yuridis pasti tidak relevan karena tidak ada syarat itu misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Kalau kita bicara relevansinya adalah ya justru bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang majemuk. Ada katakanlah kelompok atau wilayah yang punya kultur seperti itu, punya local wisdom ya, kearifan lokal yang seperti itu, ya itu kita bahasa Jawanya mbok ya dihargai begitu ya. Mbok ya dihargai, itu saja apresiasinya ya. Sama dengan katakanlah misalnya ketika kemudian Pak Jokowi lah sebagai seorang Muslim kemudian diundang dalam konteks perayaan Natal nasional, bukan ikut kebaktian atau ikut misalnya, tapi itu kan juga artinya local wisdom untuk saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang beragama Kristiani. Saya kira itu hal-hal seperti itu seyogianya kemudian tidak dipertentangkan. Persoalannya kemudian adalah ininya tidak direspon dengan bijak, tetapi kemudian yang diambil adalah sisi esensi negatifnya itu selalu. Atau mungkin untuk menjawab esensi negatif politik identitas yang selama ini berhembus ditujukan ke Pak Jokowi, misalnya anti-Islam atau mungkin komunis. Iya, kalau tentu bilang komunis tapi ternyata bisa baca Quran kok begitu ya. Tentu bagi kami ya itu tentu juga ya mau tidak mau harus kami akui itu sebagai, kalaupun nanti itu terlepas teknisnya bagaimana, itu juga untuk menunjukkan bahwa label selama ini anti-Islam, ya kemudian katakanlah pro-komunis atau bahkan keturunannya orang komunis itu tidak benar gitu loh. Ya, saya paling tidak itu sudah 3 kali lah ya makmum sholat maghrib dengan Pak Jokowi gitu ya, dan ya tidak ada masalah lah ya. Tentu jangan dibayangkan juga misalnya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Pak Jokowi, misalnya
bacaan Qur'annya Pak Jokowi seperti seorang satria, tentu tidak seperti itu. Tetapi sebagai standar seorang muslim bisa membaca Al-Qur'an. Oke, jadi intinya untuk sampai hari ini belum ada jawaban iya atau tidak akan hadir, gitu ya. Tapi mengapresiasi apa usulan yang disampaikan oleh Ikatan Dai di Aceh. Baik, kita nantikan sama-sama Pak. Kami juga sebenarnya menantikan sambungan dari